Professor and Mrs. Einstein, it is my pleasure. Einstein dan Niels Bohr adalah dua ilmuwan besar yang sempat melakukan perang argumentasi karena berbeda pendapat dalam bidang fisika paling eksotis, yakni fisika kuantum. Mengapa mereka berdua perang argumentasi, adalah pertanyaan yang akan memicu rasa penasaran kita terhadap dasar alam semesta ini. Perang argumentasi antara Albert Einstein dan Niels Bohr adalah salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan fisika kuantum pada abad ke-20. Kedua ilmuwan ini, meskipun memiliki hubungan kerja yang dekat dan saling menghormati, memiliki perbedaan yang mendasar dalam interpretasi teori kuantum yang mendasari alam semesta. Perbedaan pandangan mereka menghasilkan diskusi yang intens dan kontroversial yang mempengaruhi arah perkembangan fisika modern. Albert Einstein, dengan karyanya yang revolusioner tentang relativitas dan kontribusinya dalam menjelaskan efek fotolistrik, adalah salah satu tokoh paling terkemuka dalam sejarah sains. Sementara itu, Niels Bohr adalah fisikawan Denmark yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan model atom dan memperkenalkan konsep orbital elektron dalam teori kuantum. Perbedaan mendasar antara Einstein dan Bohr terletak pada pandangan mereka tentang sifat dasar alam semesta, terutama dalam konteks mekanika kuantum. Einstein, dengan pendekatannya yang realis dan deterministik terhadap fisika, tidak sepenuhnya menerima interpretasi kuantum yang dikenal sebagai interpretasi Copenhagen, yang dikembangkan oleh Bohr dan rekannya pada awal abad ke-20. Interpretasi Copenhagen menekankan sifat probabilitas dan non-deterministik dari alam semesta pada skala partikel subatomik. Menurut pandangan ini, ketika sebuah sistem kuantum diamati, hasil pengamatan tersebut tidak ditentukan sebelumnya, melainkan muncul sebagai superposisi dari berbagai kemungkinan, dan observasi itu sendiri mempengaruhi hasilnya. Einstein menantang konsep probabilitas ini dan mempertanyakan interpretasi Copenhagen dalam berbagai kesempatan. Salah satu kontroversi terbesar antara Einstein dan Bohr adalah yang terkenal sebagai debat Ampere, atau Einstein-Podolsky-Rosen, yang dimulai pada tahun 1935 dengan sebuah makalah yang ditulis oleh Einstein bersama dengan rekannya, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen. Dalam makalah tersebut, Einstein dan rekan-rekannya mengajukan skenario hipotetis di mana dua partikel yang terkait secara kuantum, atau yang sering disebut sebagai quantum entanglement, dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Menurut teori kuantum, keadaan partikel satu harus terkait dengan keadaan partikel lainnya, bahkan jika jarak di antara mereka membuat komunikasi langsung menjadi tidak mungkin. Namun, menurut Einstein, hal ini menimbulkan masalah dalam pemahaman tentang realitas fisik karena akan menyiratkan adanya pengaruh instan yang bertentangan dengan prinsip relativitas khususnya. Einstein menunjukkan bahwa jika interpretasi kuantum ini benar, maka kita harus menerima bahwa terdapat elemen tersembunyi yang tidak dijelaskan oleh mekanika kuantum. Menurut pandangan Einstein, ini tidak mungkin karena akan bertentangan dengan gagasan bahwa fisika seharusnya dapat dijelaskan secara lengkap dan terbuka. Bohr merespons kritik ini dengan mengembangkan argumen bahwa konsep realitas dalam konteks kuantum harus diinterpretasikan secara berbeda dari pandangan realitas klasik. Dia menekankan bahwa ketika kita berbicara tentang realitas dalam mekanika kuantum, kita harus mempertimbangkan hanya apa yang dapat diukur dan diobservasi. Menurut Bohr, interpretasi kuantum yang mempertahankan realisme dalam arti klasik tidak hanya membingungkan, tetapi juga tidak konsisten dengan eksperimen yang diamati. Debat Ampere menjadi titik awal bagi perdebatan panjang dan kompleks antara pandangan realis Einstein dan pandangan positivis Bohr tentang sifat dasar kuantum. Namun, meskipun perbedaan pendapat mereka, keduanya tetap memiliki penghargaan yang mendalam satu sama lain dan mengakui kebrilianan dan kontribusi masing-masing dalam pengembangan fisika. Selain debat Ampere, Einstein juga mengajukan berbagai argumen teoritis dan eksperimental untuk menantang interpretasi kuantum, termasuk penggunaan paradoks seperti paradoks semut. Dalam paradoks ini, Einstein membayangkan semut yang bergerak di sepanjang sirkuit yang terhubung dengan 4 detektor foton, yang memicu penunjuk waktu ketika semut memicu salah satu dari mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana semut tahu kapan dia harus memicu penunjuk waktu, jika tidak ada cara untuk menentukan kapan dia melewati setiap detektor? Ini menyoroti kesulitan dalam mengatasi sifat probabilitas dalam mekanika kuantum. Namun, walaupun Einstein terus mempertanyakan aspek-aspek interpretasi kuantum, paradigma ini secara luas diterima dan dikuatkan oleh eksperimen yang semakin canggih dan pemahaman yang berkembang tentang fisika kuantum.
Meskipun Einstein tidak pernah sepenuhnya menerima interpretasi Copenhagen, kerangka kerja ini terbukti sangat berhasil dalam menjelaskan berbagai fenomena pada skala subatomik dan telah membentuk dasar bagi teknologi modern, seperti komputer kuantum dan kriptografi kuantum. Pada akhirnya, perbedaan pendapat antara Einstein dan Bohr tidak hanya mencerminkan perdebatan ilmiah, tetapi juga konflik filosofis yang lebih dalam tentang sifat realitas dan kesadaran. Sementara Einstein tetap teguh pada pandangannya tentang realitas objektif dan deterministik, Bohr menyatakan bahwa kita harus mengakui keterbatasan epistemologis kita dan menerima bahwa alam semesta pada skala subatomik mungkin tidak sepenuhnya dapat dimengerti dalam kerangka realitas klasik. Dengan demikian, perang argumentasi antara Einstein dan Bohr tidak hanya merupakan konflik antara dua fisikawan besar, tetapi juga refleksi dari kompleksitas dan misteri yang terkandung dalam sifat alam semesta itu sendiri.